Peninggalan sejarah kerajaan Hindu di Indonesia. Pada mulanya, nenek moyang kita belum mengenal agama. Mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan pada roh-roh halus, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan pada benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Sampai akhirnya lahirlah Hindu dan Buddha. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India dan Cina. Agama Hindu mengenal adanya Trimurti, yakni makhluk tertinggi di alam semesta. Di antaranya ada Brahma sebagai pencipta alam, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam, dan Dewa Siwa sebagai perusak alam. Dan kitab agama Hindu yaitu Weda. Di dalam tata kehidupan masyarakat Hindu menganut tingkatan yang disebut sebagai kasta. Nah, ada 4 kasta dalam agama Hindu, diantaranya kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Dan inilah kerajaan-kerajaan Hindu dan peninggalan sejarahnya. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri pada tahun 400 Masehi, dipimpin oleh raja pertamanya adalah Raja Kudungga. Dan raja yang terkenal dari Kutai adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman telah memberikan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Lalu, inilah peninggalan kerajaan Kutai. Di antaranya adalah prasasti Kutai yang terpahat pada tiang batu yang disebut Yupa dan ditemukan di aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Lalu, arca-arca yang terbuat dari perunggu dan emas. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang terletak di Bogor, Jawa Barat, yang berdiri pada 450 Masehi dan mempunyai raja yang terkenal bernama Purnawarman. Dan inilah peninggalan sejarah berupa 7 prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskerta menggunakan huruf Palawa. Dan di antaranya adalah prasasti Ciaruten, terdapat jejak telapak kaki Purnawarman. Prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Lebak, irigasi dari Sungai Gomati, Arca Wisnu, Cibuaya 1 dan 2, dan Arca Rajasi. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terletak di daerah Yogyakarta dan raja yang pertama adalah Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya. Dan adapun peninggalan Kerajaan Mataram diantaranya yaitu prasasti di Desa Canggal, Magelang. Prasasti ini ditulis tahun 732 Masehi dan wilayah kekuasaannya mencapai Pulau Jawa dan Bali. Yang keempat ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur, yang beribu kota di Daha. Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya yang terkenal dengan ramalannya. Karya sastra dan pujangga yang terkenal adalah Empu Sedah dan Empu Panuluh dengan kitab Bratayuda, kitab Hariwangsa, dan kitab Gatut Kacasraya. Adapun peninggalan sejarahnya, di antaranya ada prasasti Pandeglang, prasasti Hantang, prasasti Talan, prasasti Jepun, prasasti Kahyunan, prasasti Weleri, prasasti Angin, dan prasasti Semanding. Selain itu juga ada kitab Semaran Dahana, kitab Bratayuda, kitab Hariwangsa,
Kitab Gatot-Kaca Sraya, dan Kitab Sumana Santaka. Dan Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya yang memerintah sampai tahun 1222 Masehi. Raja Kertajaya dikalahkan oleh Raja Ken Arok yang menandakan berakhirnya kekuasaan Kerajaan Kediri. Yang kelima ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Tumapel, Malang, Jawa Timur. Didirikan oleh Ken Arok tahun 1222 setelah mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri. Ken Arok dinobatkan Brahmana sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Dikarenakan kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu. Kisah Ken Arok tertulis di dalam kitab Pararaton. Ken Arok memerintah sampai tahun 1227 dan inilah raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Singasari. Di antaranya ada Sri Rajasa Sang Amurwah Bumi atau disebut Ken Arok. Yang kedua ada Anusapati yang memerintah dari 1227 sampai dengan 1248 Masehi. Yang ketiga ada Tohjaya yang memerintah pada tahun 1248 Masehi. Yang keempat ada Ranggawuni yang memerintah dari 1248 sampai dengan 1268 Masehi. Dan yang kelima ada Raja Kertanegara yang memerintah tahun 1268 sampai dengan 1292 Masehi. Singasari mencapai kejayaan pada masa Kertanegara. Wilayah kekuasaannya mencapai Pahang, Kalimantan Barat, Maluku, dan Bali. Raja Kertanegara tewas dalam serangan Jayakatwang dari Kediri. Dan inilah peninggalan sejarah kerajaan Singasari. Di antaranya ada Candi Singasari, Candi Kidal yang merupakan makam Anusapati. Terus Candi Jago, Candi Kangenan, dan Candi Katang Lumbang. Yang keenam ada Kerajaan Majapahit dan peranan Gajah Mada. Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Berantas yang berpusat di Trowulan Mojokerto. Didirikan oleh Raden Wijaya tahun 1294 yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya adalah keturunan dari Kertanegara yang dibunuh oleh Jayakatwang. Atas bantuan Wirajaya dari Madura, ia dipercaya Jayakatwang dan dihadiahi tanah di hutan Tarik. Kemudian diberi nama Majapahit. Kertarajasa memerintah dengan bijaksana sampai ia meninggal tahun 1309 Masehi. Kemudian digantikanlah oleh Jayanegara. Setelah Jayanegara meninggal dan digantikan oleh adiknya yang bernama Bre Kahuripan atau dikenal dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani, dan digantikanlah oleh putranya yaitu Hayam Wuruk. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit adalah semasa Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Hayam Wuruk artinya adalah ayam yang masih muda, karena beliau naik tahta di usia yang masih muda, yakni 16 tahun dan bergelar Rajasa Negara. Cita-cita Gajah Mada ingin memersatukan wilayah Nusantara yang diucapkan dalam Sumpah Amukti Palapa. Gajah Mada adalah seorang ahli hukum. Dia menyusun kitab Utara Manawa yang berisi tentang tata pemerintahan dan perang. Gajah Mada wafat tahun 1364 Masehi dan Hayam Wuruk
wafat pada tahun 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit mendapatkan sebutan sebagai kerajaan maritim dan agraris. Selain itu, disebut sebagai kerajaan Nusantara. Dan kerajaan Majapahit meliputi Nusantara ditambah Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu. Kehancuran kerajaan Majapahit disebabkan oleh adanya perang Parke atau perang saudara. Dan inilah peninggalan kerajaan Majapahit. Di antaranya ada Kitab Negara Kertagama, Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Sutasoma, Candi Panataran, Candi Sumberjati, Candi Sawentar, Candi Tikus, Candi Jabung, Candi Tigawangi, dan Candi Sarawana. Demikianlah penjelasan tentang peninggalan sejarah kerajaan Hindu di Indonesia. Dan jangan lupa like and subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.